Hai, kamu tertarik buat kerja sambil belajar di Jepang? Saya Marisa, saya berasal dari jurusan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palembang yang lulus pada tahun 2020. Nah, awalnya saya belajar bahasa Jepang itu secara otodidak sejak semester kelima ketika kuliah. Kemudian, saya lanjut belajar di LPK selama 6 bulan sampai akhirnya lulus tes bahasa Jepang JFT level A2, tes SSW Kaigo Nihongo, dan tes SSW Kaigo Indonesia. Tes JFT A2 atau setara dengan JLPT level N4 adalah ujian untuk mengukur kemampuan berbahasa Jepang dalam situasi kehidupan sehari-hari dan merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan visa Tokutei-Gino atau visa pekerja berketerampilan khusus. Nah, setelah lulus wawancara kerja, saya kemudian berangkat ke Jepang dengan support biaya full dari pihak perusahaan. Saya mulai bekerja sebagai Kaigo Tokutei-Gino atau care worker di Asosiasi Sasayuri Kai Yayasan Sun Life Tsuchiyama yang terletak di kota Himeji, Prefektur Hyogo sejak bulan Juni pada tahun 2022. Nah, teman-teman pasti mau tahu kan Kaigo itu pekerjaan yang seperti apa? Care worker adalah pekerjaan merawat secara fisik, juga memberi dukungan sosial dan dukungan emosional untuk lansia atau penyandang disabilitas di Jepang. Nah, di yayasan tempat saya bekerja saat ini, kami bekerja dengan sistem shift 8 jam dalam satu hari, 5 hari kerja, dan 2 hari libur dalam satu minggu. Kemudian kami juga ada bonus yang akan diperoleh 2 kali dalam setahun. Kalau tentang kehidupan sehari-hari di Jepang, staf senior di sini akan siap membantu kita beradaptasi agar kita bisa tinggal dan bekerja dengan nyaman. Kemudian, perusahaan juga menyediakan support asrama tempat tinggal berupa kamar tidur per orang, area bersama atau ruang makan, kamar mandi, dan bak berendam. Nah, kalau mendengar tentang bekerja di Jepang, saya yakin pasti teman-teman itu banyak yang berpikir, hidupnya enak, gajinya tinggi, tinggal di negara maju dengan 4 musim. Padahal realitanya tidak semudah itu, teman-teman. Kita tinggal di negara asing, kita harus menyesuaikan diri dengan adat dan budaya. Kemudian juga kita karena bekerjanya itu merawat lansia, otomatis kita harus memiliki skill komunikasi. Bahasa Jepang bukan cuma untuk merawat, tapi untuk memahami sampai ke level personal. Karena kita itu merawat bukan secara fisik saja, tapi juga secara mental dan secara sosial. Nah, jadi alhamdulillahnya pihak Asosiasi Sasayuri Kai dan Kusunoki itu menyediakan kelas pembelajaran bahasa Jepang untuk kita, teman-teman. Jadi, memang capek, kerja sambil belajar itu capek, tapi demi diri sendiri, jadi harus rajin, harus berusaha, tidak boleh males. Jangan cuma berhenti di JFT A2 saja, jangan cuma berhenti di JFT A2 atau N4 saja, harus terus meningkatkan level kemampuan bahasa Jepang itu sampai ke N3, sampai ke N2, atau kalau mau ekstrim sampai ke N1. Saya merasa beruntung bisa bergabung dengan Sasayuri Kai karena yayasan menyediakan support maksimal untuk kita agar kita bisa terus meningkatkan skill praktek dan skill berbahasa. Lalu orang-orang di sini juga baik dan menghargai perbedaan. Yayasan tidak melarang kita untuk memakai hijab ketika bekerja dan juga menyediakan ruangan yang bisa dipakai untuk sholat. Bekerja sebagai care worker itu tentu tidak mudah karena skill utama yang harus kita miliki adalah skill komunikasi. Maka dari itu, bagi staf care worker yang datang dari luar negeri, pihak yayasan menyediakan support maksimal pembelajaran bahasa Jepang sampai ke level N2 dan juga support pembelajaran untuk mengikuti ujian nasional care worker di Jepang. Saya dulu sampai di Jepang dengan membawa sertifikat JFT A2 atau setara dengan JLPT N4. Saya sangat bersyukur karena dengan memanfaatkan support pembelajaran full kelas bahasa Jepang yang disediakan oleh pihak Kusunoki selama 2-3 tahun, saya bisa terus meningkatkan skill berbahasa saya dari JFT A2 naik ke JLPT N3, naik ke JLPT level N2, sampai akhirnya saya berhasil lulus JLPT level N1 di bulan Juli pada tahun 2025 ini.
Nah, mengenai ujian nasional care worker di Jepang, menurut saya ujian ini sangat mirip dengan ujian kompetensi profesi kesehatan kalau di Indonesia. Bagi lulusan kampus politeknik kesehatan seperti kita harus mengikuti pelatihan praktisi selama 6 bulan dan memiliki pengalaman bekerja selama 3 tahun untuk bisa mengikuti ujian nasional care worker di Jepang. Nah, saya yakin pasti teman-teman berpikir, untuk apa sih ikut ujian nasional care worker di Jepang? Tidak seperti visa Tokutegi no yang masa berlakunya hanya 5 tahun. Kalau kita berhasil lulus ujian nasional care worker dan mendapatkan visa Kaigo Fukushishi, kita akan memperoleh visa bekerja jangka panjang yang memungkinkan kita untuk tinggal di Jepang tanpa masa waktu yang ditentukan, dan kita bisa mengajak keluarga juga untuk ikut tinggal bersama kita di Jepang. Nah, pasti teman-teman mau tahu kan sebenarnya apa sih yang dipelajarin dalam materi ujian nasional care worker di Jepang? Kalau karena saya memang basicnya itu dari lulusan keperawatan, materi ujian nasional care worker itu isinya kebanyakan tentang perawatan gerontik atau perawat lansia ya teman-teman ya. Kalau secara gampangnya dibilangnya itu dia tentang perawatan lansia. Tapi bukan cuma itu, dia juga ada materi tentang sistem tatanan masyarakat, kemudian juga ada tentang sistem asuransi, tentang demensia, tentang perawatan orang-orang penyandang disabilitas. Jadi materinya itu luas ya cangkupannya ya teman-teman. Dan untuk bisa mulai belajar ujian nasional care worker, teman-teman itu harus lulus JLPT level N2 dulu. Karena kita belajarnya itu memakai bahasa Jepang, ujiannya pun dalam bahasa Jepang. Nah, setelah saya berhasil lulus JLPT level N2 di bulan Desember pada tahun 2023, itu saya lanjut mengikuti pelatihan praktisi selama 6 bulan di tahun 2024. Kemudian saya lanjut mulai mengikuti kursus pembelajaran khusus ujian nasional care worker yang dibimbing oleh Direktur Asosiasi Sasayurikai, yaitu Bapak Sasayama Shusaku. Beliau saat ini hadir di depan teman-teman semua sebagai pembicara. Nah, saya mulai mengikuti kelas beliau itu sejak Mei 2024 sampai saat ini. Jujur, seringkali saya merasa lelah karena sepulang kerja itu masih harus belajar lagi. Tapi dengan tuntunan dari Bapak Direktur Sasayama, saya terinspirasi untuk terus meningkatkan kemampuan diri menuju masa depan yang lebih stabil dan lebih pasti. Jadi, ayo teman-teman, bergabung bersama Kusunoki. Saya tunggu kedatangan kalian.